Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Oktaviana Ramadhani. Saya Josiana 23 ingin memandu atau mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tentang Model Basinus Canvas. yang pertama yaitu tentang produk kami yaitu petis Madura. Nah, petis Madura ini berasal dari bahan yaitu udang. Dan yang pertama kita sampaikan mengenai Target pasar. Jadi target pasar kita yang pertama customer dari berbagai kalangan. Jadi tidak hanya dari anak kecil, orang tua saja, namun dari segala kalangan. Selanjutnya pasar lokal. Pasar lokal ini seperti masyarakat Madura yang biasanya basic suka petis dan pencinta makanan tradisional dan kuliner Indonesia, dan lebih condong ke warga negara Indonesia, terutama yang ada di selain non Madura, terutama untuk warga negara Indonesia, dan kalau bisa untuk warga non yang WNA atau warga negara asing, dan sebagai penikmat kuliner seafood juga dan makanan yang berbahan dasar ikan. Selanjutnya yaitu channel yang kita tuju. Yang pertama, kita penjual langsung ke pasar lokal atau toko sembako dan lain. Jadi kita datang langsung ke sebuah toko untuk memberikan sampel atau memberikan produk kita untuk dijual. Yang kedua, melalui platform online atau media sosial. Yang pertama Instagram, Tokopedia, Shopee. Yang ketiga, kerjasama dengan restoran atau kafe untuk menyediakan petis sebagai bumbu pelengkap. Nah, yang keempat adalah partisipasi dalam pameran makanan atau event kuliner lokal dan nasional. Apalagi kalau di daerah kami dari Banyuwangi biasanya banyak event mengenai kuliner lokal, salah satunya yaitu petis. Selanjutnya tentang hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, hubungan yang dekat dan personal dengan pelanggan melayani yang ramah, menerima saran dan kritik customer. Jadi kita tidak budak atau tidak berasa kita kita nggak mau memperbaiki produk kita. Jadi kita akan tetap berbenah setelah kritik dan saran dari customer. Yang kedua, program loyalitas. Kita mengutamakan loyalitas seorang customer, itu penting. Yang ketiga adalah respon yang cepat terhadap feedback dan keluhan hati seorang pelanggan atau customer. Yang keempat adalah edukasi langsung ataupun melalui media sosial tentang manfaat dan cara nikmati petis Madura. Nah, masih banyak orang yang tidak tahu apa itu petis Madura, dan kami berusaha untuk mempromosikan petis Madura itu kehadap orang-orang yang belum tahu hal itu. Selanjutnya yaitu tentang proporsi nilai. Jadi rasa petis yang autentik dengan bahan alami dan resep tradisional khas Madura. Jadi kita menggunakan produk yang berasal dari Madura terutama. Dan yang kedua, produk yang segar dan berkualitas tinggi tanpa bahan pengawet dan kimia. Jadi kita mengutamakan kualitas yang pertama. Yang selain kualitas, kita mengutamakan yang ketiga yaitu cita rasa yang khas dan cocok sebagai pelengkap makanan sehari-hari. Yang keempat, yang paling mendasar dalam sebuah produk adalah kemasan yang higienis dan praktis untuk memudahkan konsumen. Dan kelima, membantu perekonomian lokal dengan melibatkan petani atau nelayan lokal sebagai bahan dasar dalam pembuatan petis Madura tersebut. Selanjutnya, Diska. Oke, selanjutnya itu ada key activities atau aktivitas kuncinya. Yang pertama ada pengadaan atau seleksi bahan baku berkualitas. Jadi kita harus memilih kualitas supaya produk hasilnya itu tetap baik gitu ya, tetap mempunyai kualitas yang baik. Terus kemudian ada proses produksi dari pengolahan, fermentasi, dan juga pengemasan itu harus sesuai dengan SOP atau kita harus higienis lah istilahnya. Kemudian ada pengendalian kualitas untuk menjaga rasa dan kualitas petis. Berikutnya ada pemasaran. Pemasaran itu bisa melalui online ataupun offline, melalui media sosial juga bisa, dan pemasaran langsung ke pasar lokal. Dan juga berikutnya ada pengembangan produk dan inovasi rasa untuk menarik lebih banyak pelanggan. Berikutnya ada key resource atau sumber daya kunci. Nah, yang pertama ada bahan baku utama ikan. Yang pertama ada ikan, garam, dan rempah-rempah. Terus peralatan produksinya yaitu penggilingan, alat masak, dan pengemasan. Kemudian ada tenaga kerja yang terampil yang memahami proses pembuatan petis tradisional. Yang berikutnya ada modal usaha untuk operasional dan pengembangan. Yang selanjutnya ada jaringan distribusi dan pemasaran. Nah, berikutnya yaitu ada key partners atau mitra kunci. Seperti pemasok ikan segar dan bahan baku lokal lainnya. Nah, kemudian ada petani rempah-rempah lokal, misalnya ada bawang,
bawang putih, cabai gitu. Terus habis itu ada distributor dan pengecer lokal, kemudian jasa pengemasan dan logistik, kemudian LSM, lembaga pemerintah untuk pendampingan dan pembinaan UMKM. Nah, kemudian ada cost structure atau struktur biaya. Nah, biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya produksi, pengemasan dan distribusi, pemasaran dan promosi, dan juga pengembangan produk dan inovasi. Berikutnya dijelaskan sama Josi. Oke, yang terakhir yaitu sumber pendapatan. Jadi sumber pendapatan kita bisa melalui 4 poin, yaitu penjualan langsung di pasar atau toko lokal. Yang kedua, melalui penjualan online atau melalui e-commerce dan media sosial. Yang ketiga adalah penjualan grosir dari setiap restoran yang kita atau kafe yang kita datangi atau kita kerjasama. Yang keempat adalah pada event-event seperti event kuliner, event promosi sebuah destinasi wisata, pasti ada makanan khas yang dijual. Mungkin itu aja skema atau presentasi yang kita dapat sampaikan. Jika kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Sekian yang kita dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.